Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fungsi keuangan yang beranggotakan Siti Fatimah NIM 195221054, Ranti Wulandari NIM 195221055, Rini Sri Rezeki NIM 195221067, dan Dianur Faizah NIM 195221069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sri Rezeki NIM 195221067. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi keuangan dan manajemen keuangan. Yang pertama, fungsi keuangan, yaitu berfungsi untuk mengatur pencarian sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperolehnya. Fungsi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan halal. Diperlukan manajemen keuangan. Terdapat sumber dana yang diperoleh dari dalam dan di luar perusahaan. Apabila sumber dana telah diperoleh, maka tugas selanjutnya di bagian keuangan untuk mengatur penggunaan bagi dana yang telah diperolehnya. Dana yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Penggunaan sumber dana merupakan persoalan sisi debit dari neraca, sedangkan pencarian sumber dana merupakan persoalan mengenai sisi kredit dari neraca. Sisi neraca merupakan aktiva, sedangkan sisi kredit dari neraca berupa pasifa. Manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang terkuat dalam terbangun sebuah perusahaan. Keuangan yang sangat bersifat riskan dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul dan akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Maka diperlukan bidang sendiri untuk bisa mengurusi keuangan atau bisa disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi manajemen keuangan meliput penghimpunan dana dari sumber-sumber dana dan pendayagunaan dana, atau kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Sumber dana dari perusahaan berasal dari sumber dana internal maupun eksternal. Sumber dana internal berasal dari dalam perusahaan, di mana dana yang diperoleh dari bagian pemasaran sebab akibat dari transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh proses pemasarannya, yaitu ada laba perusahaan, dana cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari luar perusahaan atau masyarakat umum, dalam hal ini membeli saham kepada perusahaan yang telah mengeluarkan saham-sahamnya, yakni seperti modal pemilik perusahaan, dana dari pihak lain, dana yang diperoleh digunakan sebagai aktiva lancar. Tujuan utama manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan untuk memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan, dan memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham yang terlibat melalui perkembangan harga saham dalam sebuah perusahaan di pasar. Ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan pendanaan, yaitu kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Yang kedua, keputusan investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap seperti gedung, tanah, peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, yaitu kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan yaitu ada 5. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan yang meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki.
Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Prinsip manajemen keuangan yang pertama, akuntabilitas, di mana kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang yang digunakan. Yang kedua, konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya penggantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap dan rapi dapat diakses dan dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Faizah, NIM 19522109. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau mempertimbangkan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Salah satu cara memprosesan dan menginterpretasikan informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Analisis rasio kinerja keuangan adalah suatu metode untuk mengetahui kemampuan kinerja perusahaan atau badan usaha dalam menganalisis baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu badan. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu. Analisis keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang pada masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tetapi bila hanya memperhatikan satu alat rasio saja tidak cukup, sehingga harus dilakukan pula analisis persaingan yang sedang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam industri yang lebih luas dan dikombinasikan dengan analisis kualitatif atas bisnis dan industri manufaktur
analisis kualitatif, serta penelitian-penelitian industri. Secara umum, rasio dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan pengelola perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban finansialnya yang bersifat jangka pendek dan sudah jatuh tempo atau segera jatuh tempo. Kewajiban finansial jangka pendek tersebut dapat berupa hutang jangka pendek seperti utang dagang, utang beban, utang wesel, pendapatan dibayar di muka, dan lain-lain. Kewajiban tersebutlah dapat dilunasi dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kas, piutang, persediaan. Data untuk analisis rasio likuiditas berasal dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Terdapat dua macam likuiditas yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, likuiditas ekstern, yang dimana perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dengan pihak luar. Yang kedua, likuiditas intern, di mana perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjamin proses produksinya. Terdapat beberapa jenis likuiditas antara lain. Pertama, current ratio. Itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Yang kedua, cash ratio, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu quick ratio atau asset tax ratio. Itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid assets atau aktiva yang mudah dicairkan menjadi bentuk kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, NIM 195B21054. Di sini saya akan menjelaskan tentang rentabilitas dan solvabilitas. Rentabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba di dalam perusahaannya dengan mengerahkan segala modal yang dipunyainya. Sumber modal itu kan ada dua, ya, dari internal maupun dari eksternal. Kalau internal itu bisa dari modal pemiliknya sendiri, bisa dari laba yang ditahan, dividen, dan lain-lain. Kalau yang dari eksternal itu bisa dari saham atau bisa dari pinjaman pihak luar gitu. Rumus yang digunakan untuk mengukur suatu rentabilitas suatu perusahaan adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva atau harta, atau bisa juga dihitung dengan laba bersih dibagi dengan total pasiva atau total hutang atau kewajiban. Terdapat beberapa jenis rentabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan laba kotor. Rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP, kemudian dibagi dengan penjualan bersih, lalu dikali dengan 100%. Yang kedua adalah operating income ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional sebelum bunga dan
sebelum dikurangi oleh pajak. Rumusnya yaitu HPP ditambah total biaya operasi, kemudian dibagi dengan penjualan bersih, kemudian dikali dengan 100%. Yang ketiga adalah net profit margin, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, kemudian dikali dengan 100%. Yang keempat adalah earning power of total investment, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemegang saham. Jadi kan modal itu dalam bentuk aktiva. Nah, itu seluruh aktivanya itu dikelola untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba yang akan menguntungkan bagi investor maupun pemegang saham. Rumusnya earning power of investment itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Yang kelima adalah rate of return investment atau disebut juga dengan ROI, yaitu rentabilitas untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Yang keenam adalah return of equity atau ROE, yaitu rentabilitas untuk mengukur kemampuan modal atau equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumusnya adalah laba bersih sesudah pajak dikurangi laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total modal atau equity lalu dikali dengan 100%. Yang terakhir adalah rate of return on net worth atau rate of return for the owners, untuk mengukur kemampuan modal yang dipunyai oleh perusahaan itu sendiri yang diinvestasikan oleh pemilik saham atau investor dalam menghasilkan pendapatan bagi mereka, keuntungannya untuk mereka gitu. Rumusnya yaitu laba bersih sesudah pajak dibagi dengan modal atau equity lalu dikali dengan 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan yang ketiga, yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban jangka pendek contohnya utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka, kemudian lagi dan utang-utang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun pelunasannya. Kalau yang jangka panjang itu contohnya hutang wesel, hutang obligasi, hutang bank, atau hutang-hutang yang jangka pelunasannya lebih dari 1 tahun. Solvabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya menggunakan aset-aset yang telah dimilikinya. Rumus solvabilitas adalah total aktiva dibagi total hutang. Terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yaitu solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan jumlah aktiva yang dimilikinya. Jadi seluruh hutang-hutang yang dimilikinya entah jangka pendek maupun jangka panjang itu sudah dijamin dengan aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Jenis yang kedua adalah debt to equity ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan modal atau equity. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan modal lalu dikali dengan 100%. Sekian penjelasan dari saya.
Dan saya sendiri, Ranti Wulandari, NIM 055 dari Prodi Akuntansi Syariah 3B. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yaitu penyusunan anggaran. Jadi anggaran yang di sini yang dimaksud adalah sebuah perencanaan atau penerjemahan program kerja yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Anggaran disusun berdasarkan proyeksi finansial yang dikombinasikan dengan asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan tentunya ada data relevan yang lain. Jadi anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang berkaitan juga dengan sebuah waktu realisasi, maka dapat disebut juga dengan rencana keuangan atau budgeting. Penganggaran budgeting merupakan proses yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja yang lengkap untuk setiap jenis tingkatan kerja dan setiap jenis tingkatan kegiatan pada suatu lembaga. Yang kedua ada penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha harus dapat berjalan dengan serasi. Yang keempat ada penyusunan rencana kerja, perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen. Yang kelima, anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi top manager. Yang keenam, ada anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Dan yang nomor 7, ada anggaran merupakan alat pengawasan dan pengendalian jalannya bisnis. Jadi penganggaran ialah langkah dasar bagi penetapan strategi bisnis. Jadi penganggaran merupakan perencanaan strategi unit bisnis, terlebih lagi adalah berkaitan dengan masalah keuangan lembaga bisnis. Kaidah dasar perencanaan sebagaimana UMP kaidah umum yang berlaku, sasaran perencanaan keuangan berlaku memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai kemampuan atau realistis. Dalam merencanakan harus didasarkan pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga sasaran yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau bahkan tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu dirumuskan dengan jelas. Jadi sasaran perlu dirumuskan dengan jelas sehingga pelaksanaan dan pengendaliannya akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dapat diukur hasilnya. Jadi sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan tindakan pelaksanaan dan pengendaliannya dari waktu ke waktu, sehingga ukurannya dibuat dalam kuantitatif. Yang keempat, ada kerangka waktu yang jelas. Jadi mengukur hasil atau penyampaian hasil suatu usaha akan terikat dalam jumlah dan waktu. Dan ada pun beberapa manfaat dari sebuah anggaran. Yang pertama, untuk memproyeksikan suatu rencana program atau kegiatan. Yang kedua, sebagai dasar penilaian prestasi yang dihasilkan. Yang ketiga, mendorong organisasi untuk berkinerja baik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi semua bagian perusahaan. Dan ada pun beberapa dari kelemahan sebuah anggaran itu sendiri, yaitu taksiden yang tidak selalu tepat. Yang kedua ada harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Yang selanjutnya tidak menggantikan manajemen judgment. Etika Islami dalam fungsi keuangan. Jadi laporan keuangan harus mencerminkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Seperti menyediakan informasi keuangan bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, menyediakan informasi untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada keuntungan yang layak, menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Permasalahan moral yang paling banyak dipermasalahkan adalah melakukan earnings management, di mana tindakan untuk menaikkan atau menurunkan pendapatan perusahaan tanpa adanya kenaikan ataupun penurunan yang sebenarnya dari operasi perusahaan. Dan ada pun permasalahan moral yang lain yaitu ada penentuan biaya jasa akuntansi tersebut. Dan adapun isu yang lain adalah bagaimana menangani permasalahan yang terjadi karena perubahan-perubahan yang cepat terjadi dalam peraturan hukum, praktek, dan serta aturan akuntansi. Bagi banyak akuntan, tindakan yang bermula adalah yang mengikuti aturan atau standar tersebut. Dan ada pula yang berpendapat tidak demikian. Kenyataannya makin jauh moralitasnya dari aturan dan standar itu sendiri.